syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sampai hidayahnya sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang saat ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya Rian Effendi dan Bapak Zainul Arifin, calon guru penggerak angkatan 11, akan memaparkan diseminasi budaya positif yang sebenarnya sudah disinggung sama ibu pengawas kita pada waktu awal masuk kemarin. Sebelum acara dimulai, ada sambutan dari Ibu Wakapuri Guru kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Aryan dan Pak Zainul Arifin sudah melakukan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir untuk mendengarkan diseminasi dari Bapak berdua. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapak berdua, apa yang sudah dilakukan itu bisa membawa perubahan yang baik, bisa menularkan kepada kita bagaimana budaya positif di lingkungan kerja kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada lingkungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah aksi nyata, namanya nyata berarti sudah dilakukan kata kami seperti itu. Nah, nanti kita dengarkan aksi nyata budaya positif yang sudah dilakukan Pak Rian dan Pak Zainul itu seperti apa. Bahwa harapan kita karena ini sudah nyata dilakukan, hasilnya memuaskan dan nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Sehingga budaya positif ini namanya budaya ya, benar-benar menjadi kebiasaan tidak hanya bagi siswa, bagi guru, tapi juga semua warga sekolah. Nah, kemudian yang kedua, seperti apa ya namanya sih, icon atau jargonnya guru penggerak, jargonnya guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, Pak Rian dan Pak Zainul sudah tergerak dan ini sudah bergerak. Semoga bisa menggerakkan semua, mulai dari kita yang hadir di sini bisa menggerakkan apa yang akan disampaikan budaya positif dan ujung-ujungnya bisa menggerakkan semua warga SMK Negeri 1 Teteh untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat Pak Zainul dan Pak Rian, semoga selalu sukses lancar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan nanti semoga lulus menjadi guru penggerak yang menggerakkan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Wakapuri Guru. Nah, sebelum acara kami paparkan, alangkah baiknya berdoa dulu sebelum acara dimulai agar acara yang kami paparkan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa kami tujukan kepada Ustaz Mahfud. Monggo Ustaz Mahfud atas waktu dan kesempatannya dipersilakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Wa hadina wa ala kulli niyatin sholihatan fa'alina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Jaga dulu biar kita lebih semangat. Ya. Sampun SMK Bapak Ibu. SMK. Negeri 1 TP. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kali ini kami akan memaparkan diseminasi positif, budaya positif tentang beberapa item. Yang pertama ada paradigma pembelajaran, kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan posisi kontrol maupun segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, apakah masih ingat profil pelajar Pancasila? Kita masih ingat dengan lagu profil pelajar Pancasila? Ada berapa Pak Sofyan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada 6. Ya. Masih ingat mungkin Bu Lina ini mungkin masih ingat lagunya. Belajar Pancasila, mandat betapa Tuhan yang Esa, dalam mulia berkebinekaan global, royong mandiri, kreatif dan oke, mungkin bisa diulang Kak Sofyan. Monggo Kak Sofyan. Ya. Jadi kita sebagai guru harus ingat profil pelajar kita, karena kita sudah merdeka Kak Sofyan ya. Jadi ada 6 nilai yaitu yang harus dimiliki kita sebagai guru di guru-guru merdeka ini. Boleh dilanjut Pak Zainul. Oke, ini ada coba-coba ya, mungkin yang pernah dilakukan oleh ibu pengawas kita dulu. Jadi monggo Bapak Ibu mungkin cari gandengan untuk ada yang mengenal dan ada yang berusaha untuk membujuk dan membuka. Monggo silakan cari pasangan gandengan. Iya, mengental saja, mengental. Jadi silakan yang mengepal itu
monggo dipertahankan kepalanya yang tidak mengepal, membujuk supaya yang mengepal tadi membuka kepalanya. Iya, betul ya, kepala. Monggo silakan. Monggo. Silakan. Di sini bisa dengan ini enggak apa-apa. Bisa dengan merayu. Silakan. Buka aja saya. Jadi ini instruksinya mungkin kurang jelas mungkin instruksinya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, mungkin Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka di sini. Jadi Anda adalah A, misalkan Pak Sofyan A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi di kepala Bapak Ibu mungkin ada sesuatu yang berharga di situ. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Jadi karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, nah ini tugas B, yaitu mencoba dengan segala cara bagaimana kepalan tangan itu bisa terbuka. Baik dengan cara membujuk atau menghardik. Silakan. Ayo, paksa langsung buka. Atau menggoda. Mungkin nanti bisa menggoda apa? Orang-orang di rumah saudara. Mungkin ada yang berhasil. Mungkin Pak Kris, mungkin kenapa Pak Kris sekuat tenaga mempertahankan kepalanya mungkin? Ada tawaran yang spesial Pak. Tawaran yang spesial. Pak Sofyan dan Pak Mahmud berhasil. Nggak berhasil. Pak Mahmud coba bisa terangkan kenapa cara-caranya. Oke ya, nanti saya minta keterangannya Ustaz Mahmud ya, ternyata berhasil. Ternyata beliau ini geliat Pak. Tapi kalau sesuatunya rahasia harus perlu dididik dulu baru bisa mengatakannya. Iya Pak. Iya. Oh, nggak bisa ya karena mungkin di situ Bu Elin masih menyimpan rahasia yang berharga. Nanti jadi nanti ada Bapak Ibu kenapa harus dipertahankan dan kok bisa dibuka itu masuk di teori motivasi kontrol tadi. Di next yaitu. Jadi di sini ada beberapa perubahan paradigma. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Nah, di dunia pendidikan kita, kurikulum merdeka itu sekarang ini aset kita itu siapa Bapak Ibu? Aset kita itu adalah murid. Jadi murid itu adalah aset kita. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira di mana ilusi? Ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, guru berhak menentukan segala kemampuan murid. Ya, itu dari ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dari ilusi ini ya, ini membuat murid kita itu merasa bersalah. Itu kira-kira
Dibenarkan nggak Bapak Ibu? Kenapa kok tidak? Pak Mahfud ini kayaknya sudah masuk ini. Kalau saya benar. Masuk mana? Masuk ke hatimu. Itu sih bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kita itu menganggap rasanya kalau kita menyalahkan murid itu kita dapat membangun karakternya peserta didik kita, padahal itu tidak. Gitu. Malah membuat murid kita merasa gimana gitu. Ya, merasa minder, merasa tidak pede dan Gus Mahfud. Beri tepuk hebat buat Gus Mahfud. Oke. Boleh mungkin sama boleh. Ilusi bahwa kritik untuk membuat orang merasa bersalah dan tak menguatkan karakter itu versi saya. Kalau menurut saya itu benar, karena apa? Masing-masing orang itu pasti pernah membuat salah. Dan yang perlu kita gali adalah perasaan merasa bersalah dan mau memperbaiki kesalahan itu yang harus kita gali. Jadi kita mengkritik dan membuat mereka merasa bersalah itu dengan cara yang sekiranya membangun image ke dia sendiri bahwa ini memang benar-benar karena kesalahan saya sendiri dan patut saya bertanggungjawabkan resikonya seperti itu. Jadi pada intinya kita hanya untuk menguatkan karakter dia untuk bertanggung jawab pada segala yang dilakukannya. Apapun yang dia katakan akan dilakukan itu pasti menanggung risiko dan dia harus sanggup atau mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eli. Beri tepuk hebat. Terima kasih. Nanti ilusi-ilusi ini akan kami munculkan pada teori kebenaran. Jadi kita di budaya positif ini apa benar sih bahwa kita itu membuat murid kita itu merasa bersalah itu sudah dibenarkan apa tidak menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi terima kasih kepada Pak Mahfud dan Bu Eli sudah mewarnai di pemaparan kita ini. Kemudian ilusi berikutnya bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Betul ya? Jadi kalau penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa semua orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa ini. Untuk memaksa, bahwasanya memang kalau murid itu perlu kita paksa baru mau sebenarnya. Tapi kalau menurut filosofi KHD memaksa itu kurang diperbolehkan. Gitu. Berarti mungkin ada pemaparannya mungkin dari Pak Saiful nanti. Oke, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Next, Pak Zaidul. Jadi lihat Bapak Ibu. Jadi ini ada bahasa stimulus respon. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, poin yang tiga ini termasuk daripada yang Bapak Ibu coba-coba kepal tangan tadi, kepal buka tangan. Jadi ini orang lain bisa mengontrol saya itu tergantung dari pribadi Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu kuat di situ, maka tidak akan dapat terbuka. Begitu pula dengan murid kita nanti. Itu gambarannya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat junjungan gagal. Teori kontrolnya
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir menang. Jadi ini adalah stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kemudian di sini ada beberapa pernyataan atau pertanyaan. Jadi Bapak Ibu di sini menjawab setuju apakah tidak berkaitan dengan pernyataan yang ada di depan. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisa, oke, bisa. Pak Kris, mungkin ada yang lain? Bisa. Mungkin ada yang lain? Setuju sepakat bisa? Belum tentu, oke. Bu Eli belum tentu. Oke. Nanti akan kita paparkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin ada yang pernah mengalami ini, khususnya mungkin siswa ini pengalaman ini, khususnya Pak Kris ini, mungkin siswanya pernah disuruh membaca, membersihkan lingkungan karena terlambat mungkin. Monggo mesti. Memang pernah diterapkan bahkan di siswa sendiri ya ketika mengajar. Mungkin anak tidak memakai baju kerja, mungkin anak tidak membawa catatannya, itu memang perlu untuk dilakukan hukuman disiplin. Apa ya, hukuman itu seolah kayak menjadi salah. Padahal kita sih sebenarnya hukuman itu ya membangun karakter anak agar lebih disiplin, agar lebih tanggung jawab dengan ya sikapnya terhadap pembelajaran yang ada. Kalau hubungan itu ya menurut saya setuju sih meningkatkan disiplin anak. Jadi anak lebih bisa tanggung jawab. Ya, terima kasih Bu Lucy. Oke, Pak Kris. Hebat. Terus. Oke, terima kasih Bu Lucy. Lanjut pernyataan berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada yang setuju, Pak Sofyan? Setuju ya? Setuju ya. Jadi kenapa ini kami munculkan di sini ada pernyataan-pernyataan. Ini ada hubungannya dengan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik nanti Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita tahu murid kita mendapatkan motivasi atau semangat baik itu dari luar maupun dari dalam. Next, baca itu. Disiplin positif. Disiplin positif ini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Memang betul disiplin positif harus universal. Mana disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hukuman maupun ancaman. Jadi kalau kita belajar di filosofi KHD, yaitu menurut Bapak KHD kita, memang hukuman itu tidak diperkenankan. Jadi tidak boleh ada hukuman, karena membuat anak nanti merasa gagal, merasa dirinya itu gagal, selalu dihukum terus. Meskipun kita berpikiran bahwasanya hukuman itu mendisiplinkan anak. Jadi kemarin saya pun juga posisi waktu itu hukuman itu ya memang ngotot, memang. Tapi ya gimana lagi? Kita harus manut dari filosofi Bapak KHD kita, Bapak pendidikan kita, bahwasanya tidak boleh ada hukuman untuk anak didik kita. Nah,
Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dinyanyikan oleh Bapak Sofyan tadi. Nah, Sofyan, masih ingat lagunya? Profil belajar, ya. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Nah, nih ya, jadi sudah ada ternyata di sini Mas Sofyan. Jadi ini adalah termasuk nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi ya harus ingat Pak Sofyan ya. Jadi karena kita sudah kurmer di sini, kurmer bahwasanya kita harus punya mandiri, tanggung jawab, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Jadi itu harus kita tumbuhkan kepada anak kita. Teori motivasi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu dengan adanya dorongan dari lingkungan atau sekolah? Nah, ini pernyataan ini seperti Bapak Ibu mengikuti ini ya. Ini karena dorongannya mungkin karena ada sesuatu. Nah, mungkin itu seperti itu Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini pernyataan pertama ini termasuk motivasi apa kira-kira Bapak Ibu? Motivasi itu ada dua, motivasi dari luar dan dari dalam. Untuk yang pernyataan pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi luar ya. Pak Mahfud itu sudah go ini nanti CGB angkatan 12 namanya, cocok. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk apa, Pak Sofyan? Jadi ini ibaratkan kita memberikan sebuah imbalan kepada anak didik kita. Jadi anak didik kita semangat karena dikasih imbalan atau penghargaan. Motivasi dari mana Pak Sofyan? Ini motivasi luar ekstrinsik. Lanjut. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini menghargai diri sendiri. Jadi tanggung jawab kepada tugas kita. Nek wayahe ngajar ya ngajar. Ya, datang tepat waktu, tidak terlambat. Nah ini merupakan karena kita sadar bahwasanya itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ini termasuk motivasi intrinsik, Bapak. Nah ini yang tadi, jadi ini teori-teori yang sudah kami dapatkan. Jadi ada motivasi yang tadi dan sampai yang intrinsik tadi. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan kami, Bapak Zainul Arifin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya tidak keluar maksimal, jadi agak malu. Jadi saya di sini akan melanjutkan untuk materi berikutnya dan semoga nanti bisa dipercepat. Yaitu berikutnya adalah hukuman konsekuensi restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau kegiatan kelas atau di sekolah bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan peraturan kelas atau sekolah kita. Ini sudah menjadi kewajaran ya. Jadi kalau ada yang kurang sesuai, nanti kita akan perlu tindak atau tinjau ulang. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada pemetaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama identitas gagal, yang kedua adalah identitas sukses. Untuk identitas gagal yang pertama ini adalah hukuman. Kenapa? Di sini
ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk yang berikutnya di sini adalah kategori disiplin. Nah, kategori disiplin di sini ada dua. Yang pertama adalah konsekuensi. Kemudian yang kedua adalah restitusi. Dalam hal yang pertama, di sisi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada bagian konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Tapi pada bagian restitusi di sini merupakan pilihan. Yang kedua, untuk hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, karena mereka akan mengalami dendam, sakit hati dan lain sebagainya. Itu adalah efeknya dari hukum. Yang kedua, konsekuensi. Di sini mereka akan merasa tidak nyaman murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek mereka akan merasa tidak nyaman. Namun untuk berikutnya mereka tidak ada dendam di dalamnya. Terus yang ketiga, untuk restitusi di sini adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena di sini adalah melalui anak itu sendiri. Jadi keputusan itu diambil oleh anak itu sendiri. Di bagian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Di bagian konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi di sini untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, dalam hal ini untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti pada bagian pembahasan restitusi. Berikutnya, murid atau anak akan tersakiti. Ini untuk hukuman. Konsekuensi, murid atau anak tidak. Yang restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, penguatan ini nanti juga akan dibahas pada sesi berikutnya. Perilaku pasif atau agresif meningkat. Ini dalam sisi hukuman. Dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk yang restitusi, masalah terpecahkan. Baik, ini yang lainnya bisa dibaca sendiri. Baik, berikutnya next. Sini kita akan dulu, mohon Bapak Ibu untuk mengomentari. Ini termasuk hukuman atau restitusi. Yang pertama diurut melalui Pak Mahfud nomor 1, termasuk apa? Hukuman ya. Dulu. Yang kedua hukuman. Untuk mengubah yang ketiga hukuman. Yang keempat mengubah konsekuensi. Yang kelima mengubah konsekuensi. Mengubah konsekuensi. Bertujuh itu hukumannya. Baik. Apa perlu dibahas? Baik. Di sini untuk tindakan guru mencatat 100 kali dalam benar. Ya, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti juga ada ciri-ciri khusus antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah pengertian dari restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulianya apa, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini nanti adalah tujuan dari restitusi berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk ciri dari restitusi bisa dibaca sendiri. Baik, berikutnya keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Monggo mungkin bisa dijawab salah satu Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm agar selamat? Nah, di sini adalah faktornya adalah kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Supaya bersih. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Takut ya dasarnya ini. Ada lagi yang lain? Saya tak punya teman. Tidak pernah. Berarti motivasinya Pak siapa ini? Mbak Yusnya. Silakan. Kalau peraturan itu sifatnya memaksa, keyakinan itu peraturan sifatnya mengikat dan memaksa untuk keyakinan. open mindednya pasti tergantung dari orang kesepakatan. Nah, kalau keyakinan ini kesepakatan. Baik, berikutnya. Dan nanti itu jawaban bagus bisa mewakili ya. Untuk peraturan di sini bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, kira-kira di sini apa Bapak Ibu? Kalau peraturan bunyinya seperti itu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan, kalau kalimatnya bisa berubah kalimat kerja. Nah, di sini tanggung jawab. Ya, keyakinan kelasnya. Jadi merupakan tanggung jawab. Untuk peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelasnya di sini bersifat positif, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi ciri dari keyakinan kelas ini memang dia bersifat positif. Kalimatnya juga kalimat positif. Di sini peraturan yang ketiga, habis sekolah mendapat menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan yang lainnya bisa dibaca. Baik, berikutnya Bapak Ibu, budaya positif ini tercipta dari lingkungan yang positif. Dengan lingkungan positif ini juga dibentuk dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk, dan di dalamnya nanti akan mengandung peraturan kelas. Jadi ini secara keseluruhan adalah budaya positif tujuan akhirnya. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini hal yang perlu kita pahami bersama. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi setiap anak, setiap orang ini mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Tentunya bertahan hidup ini akan sangat dibutuhkan dari setiap orang. Karena kalau kebutuhan bertahan hidup ini sudah terancam, maka seseorang akan melakukan tindakan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap murid ini pasti juga ingin
mendapatkan kebutuhan kasih sayang itu merasa diterima. Apabila salah satu anak merasa tidak diterima di kelasnya, maka mereka atau anak tersebut tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima oleh temannya. Yang ketiga, kesenangan. Jadi anak-anak biasanya, terutama kalau mereka sudah merasa bosan, mereka kehilangan salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu juga akan mengganggu kebutuhan mereka apabila tidak terpenuhi. Dalam kebebasan ini, mereka juga akan melakukan tindakan apabila kebutuhan kebebasan ini tidak tercapai. Yang berikutnya, penguasaan. Apabila anak merasa terintimidasi, maka kebutuhan penguasaannya hilang. Jadi kita sebagai pendidik juga harus memahami kebutuhan penguasaan yang ada di anak-anak. Jadi pada saat anak-anak kehilangan salah satu dari 5 kebutuhan dasar, mereka akan melakukan tindakan pelanggaran atau penyimpangan kelakuan dan lain sebagainya. Next. Perilaku siswa. Tentang teman sekelas. Kebutuhannya mungkin berusaha dipenuhi, cinta dan kasih sayang. Kalau saya jalan-jalan dengan mungkin ada orang yang akan suka. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa rusak reputasi orang lain? Nah ini yang perlu kita gali sebagai perilaku siswa. Bisa mengerti sendiri sebenarnya. Ya. Setelah konsep bisa Oke, masih semangat Bapak Ibu, kita berdiri dulu, kita ice breaking. Ya, biar semangat. Kita tepuk semangat Bapak Ibu. Ya, pendengaran. Ya, Bapak Ibu semangat sesuai. Tepuk semangat. Pak, saya tak diskusi sebentar. Oke. Bertanya boleh? Ini jadi sangat menarik. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Rian dan Pak Jainul. Saya agak tergelitik dengan yang kata-kata dengan tadi, menghukum itu tidak boleh. Oke lah, kalau tidak boleh berarti yang ditawarkan kan yang bla-bla-bla tadi. Tentu kita bisa merasakan karena kita di sini pengalaman mengajar tidak setahun 2 tahun kan Pak ya. Jadi ada berbagai karakter. Apakah itu bisa diterapkan di semua karakter? Kalau kita ngomong karakter itu apa sih? Kalau sedikit berbagi ya, karakter itu kan kumpulan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang diulang itu jadi karakter. Kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu adalah kumpulan perilaku. Perilaku yang kita ulang-ulang jadi kebiasaan. Perilaku itu apa? Perilaku itu bersumber dari ide, gagasan atau pikiran yang kita munculkan di anak atau kehidupan. Saya tanyakan adalah, adakah teori yang membahas bagaimana cara mempengaruhi pikiran anak? Karena sebenarnya itu dasarnya. Nanti baru kita ngomong menghukum atau tidak. Karena kalau anak itu sudah matang dari segi mindsetnya, mau ditaruh dimanapun, itu dia akan bisa bersikap. Ibaratnya ibaratnya ikan, ya, dia akan bisa berenang kemana. Tapi kalau dia tidak punya pikiran, dia otaknya kosong, ya kayak ikan mati, ya. Dia akan ke segala arah, dia tidak menentu, ada batu, tabrak batu, nyangsak kemanapun seperti itu. Jadi adakah dari guru penggerak yang Bapak berdua ini jalankan, adakah teori atau mungkin best practice dari teman-teman guru yang lain mempengaruhi pikiran
atau minimal membentuk pikiran seorang anak sehingga nanti terbentuk karakter. Kalau karakter diulang-ulang itu katanya bisa muncul nasib atau masa depan. Mantap, terima kasih. Oke, silakan. Ya, betul sekali yang Pak Rian tanya nih. Pak Kris tanyakan, karena itu juga menjadi pertentangan saya. Kami pada saat mengikuti pelatihan, mengikuti materi teori tentang ini, masa hukumnya tidak boleh? Bagaimana jadinya sekolah? Itu memang benar Pak Kris. Dan pertanyaan Pak Kris ini benar-benar mewakili kami pada saat awal mengikuti materi ini. Kalau anak-anak tidak dihukum, bagaimana anak-anak bisa disiplin? Seperti itu gitu Pak Ibu. Kalau memang anak tersebut memang karakternya bagus, tidak perlu dihukum, anak itu sudah memposisikan diri di posisi yang benar. Terus sekali Pak Kris, ini juga menjadi pertanyaan awal dulu. Dan di sini yang ditawarkan pada restitusi dan segitiga restitusi itu ada syarat Pak Kris. Tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi seperti ini memang. Yang pertama, anak yang berkebutuhan khusus yang dia tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah dan tingkat kewajarannya seperti apa, itu memang tidak bisa dilakukan restitusi. Jadi tetap perlakuan peraturan hukuman masih tetap bisa diberlakukan, namun dalam kata-kata atau ucapan tidak dalam hukuman, tapi dari kesadaran anaknya bagaimana ini harus bisa diselesaikan. Memang saya pertama memang menolak juga konsep restitusi, tidak mungkin bisa dilaksanakan. Tapi ternyata memang di sana itu yang pertama itu ada beberapa syarat. Contohnya kedua, untuk kasus kriminal tidak bisa dilakukan restitusi karena anaknya itu sendiri sudah mempunyai pandangan yang salah. Jadi cara restitusi tidak bisa dilakukan. Tetap ada yang namanya hukuman, tetap ada yang namanya konsekuensi. Benar yang Pak Kris katakan. Dan terus yang ketiga, apabila anak tersebut mempunyai background orang tua yang contoh perampok, ini tidak bisa dilakukan restitusi. Karena menurut mereka keadilan atau nilai-nilai kebaikan berbeda dengan kita, cara pandangnya sudah berbeda, sehingga tidak bisa dilakukan restitusi. Jadi benar sekali yang Pak Kris katakan. Namun di sini yang diangkat konsepnya adalah bagaimana anak itu meskipun melakukan hukuman, tapi ucapannya bukan hukuman, tapi kesadaran diri mereka sendiri bahwa oh saya salah, saya telah melukai teman saya ini, saya telah melakukan kesalahan kedua ini, maka seharusnya saya harus melakukan mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Jadi motivasi dari dalam dari anak itu sendiri yang dibangkitkan dengan cara segitiga restitusi. Jadi seperti itu Pak Kris. Memang tidak semuanya bisa dilakukan dengan restitusi. Itu pun kami mendapatkannya pada saat elaborasi, pada saat penguatan. Pada saat mempelajari masih tidak nyambung, masih tidak mungkin bisa dilakukan. Ini tidak mungkin. Tapi ternyata setelah dijelaskan oleh instruktur nasional, ternyata tidak semuanya bisa dilakukan dengan restitusi. Tapi ini memang harus dilakukan pertama kali untuk menciptakan motivasi intrinsik yang tadi kita bahas. Karena kalau melalui motivasi ekstrinsik bertahannya sebentar, tapi kalau motivasi intrinsik harapannya nanti akan berlaku jangka panjang seperti itu. Mungkin Pak Rian ada yang mau ditambahkan? Itu memunculkan intriksinya. Iya. Nah, Kurang bahasa Kris. ya. Oke, saya sudah jadi guru, teman-teman jadi guru juga. Itu kan hanya permainan istilah aja kan, restitusi, penggerak sekarang, guru tertentu, guru dalam jabatan, kita kan hanya bermain. Kalau itu disuarakan, maksudnya kalau dengan marah-marah itu situ nasional terus ada. Kita capek bermain istilah, sedangkan aslinya itu sebenarnya sama. Dulu itu kan kita harus bimbing, jadi bimbing anak yang ngerti. Nggak mungkin anak bertengkar tahu-tahu berteplak ini kan, nah, dia diangkat dulu orang. Terus kita kasih sehingga dia muncul sadar pelan sama. Targetnya kan. Tapi kita sering mengulang-ulang ada restitusi, terus di pembelajaran itu sekarang ada CP, ada ATP, kan ada ganti istilah. Dulu kan hanya apa PKD, sekarang CP, ATP, dan lain-lain. Sekarang ada acara lagi restitusi, terus ada intrik ekstriksi gitu. Ya, sebenarnya kan itu ilmu lama tapi
ganti istilah. Terus yang saya lakukan hanya itu. Jadi kita capek di istilah, capek dengan hal kayak ini, tapi poinnya itu kita nggak nyampe. Nah, itu bagaimana PR besarnya itu kan yang harus kita bahas sebenarnya itu menyentuh anak-anak dari situ. Terima kasih Pak Kris, ini pertanyaannya membangun bagi kita. Memang pertama kita bahwasanya saya pun itu motor tidak bisa, kita ini SMK, jadi kita harus menjalankan hukuman. Nah, tapi di situ Ibu Fasilitas itu menjawab, kita harus masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi di posisi kontrol guru itu ada 5 poin Pak. Jadi mungkin bisa dipaparkan Pak Jainur. Jadi ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita harus melalui tahapan ini dulu. Ada di mana posisi kita? Jadi kebanyakan kita, apalagi di dunia SMK, itu posisinya sebagai penghukum. Saya pun gak pernah posisi sebagai manajer, jadi pasti penghukum Pak. Jadi dari situ saya mencoba masuk pelan-pelan. Bagaimana sih cara melakukannya untuk menuju ke posisi manajer? Tidak bisa. Jadi harus kita melalui pelan-pelan, jadi bertahap. Yang artinya kita dulu menghukum, ya kita coba. Bagaimana kalau kita posisikan anak didik kita sebagai posisi teman? Jadi bertahap. Jadi bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik tadi dulu Pak Kris ya. Jadi sebelum ke 5 posisi kontrol guru, kita harus menuju ke menguatkan motivasi intrinsik peserta didik kita. Artinya kita harus pertama menunjukkan motivasi ekstrinsik dalam hal salah satu contoh ingin membuat siswa kita lebih tertarik dalam pembelajaran mesin misalkan, ya kita harus memberikan sebuah penghargaan atau hadiah kan itu. Jadi kita munculkan dulu motivasi ekstrinsik. Dari situ maka siswa akan berpikir, oh ternyata dari kegiatan motivasi ekstrinsik diberikan hadiah itu mendapatkan semangat bagi kami. Tapi ekstrinsik yang demikian itu salah. Jadi setelah membangun motivasi ekstrinsik, maka kita harus menerapkan pelan-pelan motivasi intrinsiknya. Jadi bertahap memang Pak. Jadi kita juga di sini pelan-pelan. Jadi saya pun juga kemarin itu merasa wah tak bisa SMK bukan SD, SMP maupun SMA. Kita pun juga masa pertumbuhan kayak di sini kan sudah pembentukan. Jadi tidak bisa kalau merubah karakter itu memang sulit. Tapi kita coba pelan-pelan dengan 5 posisi kontrol guru. Dalam arti memang sekarang ini kan tidak mungkin. Jadi kita menghukum siswa kita karena ayo kita masuk bagaimana kita masuk ke teman misalnya. Saya pernah Pak Kris ya pengalaman dulu memang posisi penghukum ini pernah membuat siswa saya itu merasa bersalah sekali karena sudah dihukum. Saya pas saya marahi di hadapan anaknya saya bilang kamu mau jadi apa, kamu mau jadi maling gimana. Jadi di situ bahwasanya saya yang merasa bersalah. Dalam arti seminggu ke depan anak saya menjadi pembegal. Akhirnya dari situ saya buat coba kalau saya berada di posisi sebagai kontrol guru sebagai teman. Jadi saya posisinya di teman sekarang, mencoba di teman. Tapi itu salah ternyata, harus ke manajer. Nah maka dari itu memang kita harus masuk pelan-pelan. Jadi tidak bisa langsung ke restitusi atau manajer nanti. Intinya itu Pak. Ya, memang ya kita kita tahu Pak inti dari permasalahan ini. Ya ibaratnya kayak anak-anak yang kayak ikan ya, kita tempatkan di baskom misalkan. Ya dia bentuknya memangnya ada baskom yang gede, baskom kotak. Ini kan sistem. Jadi guru yang ditiru itu kepala sekolah yang ditiru adalah dinas itu
sejauh mana guru penggerak bisa berperan? Ini Pak, kita lepas dari nah betul. Akhirnya 3M. Pertama, bidik. Kedua, bisu. Kalau manajer saya yakin kalau semua di sini itu sudah melakukan, nggak mungkin kayak anak di sahur yang tahu-tahu oh ini nggak mungkin ya, kecuali pengendalian massa. Kalau di massa nggak bisa manajer, makanya ada baris-baris itu ya langsung eksekusi di tempat kalau dilihat orang lain. Makanya jadi pikiran kita kan itu saat kita terbentuk sistem terus jujur kita masih belum menemukan itu yang kita harapkan dari guru penggerak didiskusikan terus dikeluarkan kita oh ini loh jalan ini atau haruskah seorang guru penggerak itu jadi kepala sekolah kalau iya maka siap kalian jadi kepala sekolah. Kalau saya memang dorongannya memang tak suka Pak ya terpaksa nah, tapi saya masuk pelan-pelan ini ada ketertarikan yang pertama memang kita harus merubah diri kita dulu Pak supaya dicontoh pada anak didik kita. Hal yang satu Pak, hal yang satu saja, murid kita, ya, murid kita suruh menuntun sepeda motor dari pintu gerbang ke sampai sini. Tapi kita Pak sebagai guru, kita water, itu Pak, harus kita ubah. Nah itu yang saya maksud, itu kan by system, nggak bisa berindividu. Jadi kalian kalau ada apa? IHT harus membantai peraturan itu. Betul. Nah, saya di situ mencoba, Pak. Saya turun, Pak. Maka dari turun saya coba membersamai anak-anak kita. Karena visi SMK kita itu berkaitan dengan berbudaya lingkungan, Pak ya. Jadi berbudaya lingkungan yaitu kita harus menerapkan bagaimana menyamakan diri kita dengan siswa. Itu. Intinya gitu. Nah, itu loh Pak maksud saya. Oke, saya paham. Jalur pikirannya itu. Saya nanti saya catat ya ini ada videonya. Nanti IHT teman-teman guru penggerak harus merupakan dulu. Kalau tidak baik sistem, saya katakan pada tadi itu kan sistem. Kalau IHT dikatakan semua guru dan siswa tanpa terkecuali masuk debat harus nuntut. Saya yakin sebenarnya gini Pak Aris, ini tidak perlu sistem, ini diri kita muncul di motivasi intrinsik. Oh, kalau diri kita harus selesai. Nah, ya itu. Yang kita gini, ngapunten memang manajemen kita harus kuat. Jadi harus kuat kita peraturan. Jadi memang memang gini Pak. Betul. Nah, ini kalian masing-masing nggak usah jadi penggerak, jadi berbom aja. Penggerak ini Pak. Jadi kita munculkan ya motivasi diri kita dulu. Kita perbaiki diri kita dulu. Coba kita terapkan. Gitu. Jadi kita pelan-pelan memang. Betul. Kita tunjukkan eksternal. Tapi kan pemaksaan memang kita di manajemen harus turun. Nah itu eksternal. Jadi memang pelan-pelan Pak. Jadi tidak bisa harus turun sendiri dari diri sendiri tidak bisa. Ini sama dengan jargonnya Umar bin Khattab. Saya dulu merasa pintar sehingga saya ingin merubah dunia. Sekarang saya merasa bijak sehingga saya ingin merubah. Ya selesai kalau harus sendiri. Ya memang perubahan itu dilakukan oleh diri kita Pak. Salah satu contoh, saya tidak mengajar anak di kafe Pak. Contoh kecil, ya. Tapi di situ saya lewat permisi dulu. Kenapa Pak Ian tidak mau menerobos sistem yang bisa berubah jadi besar? Bukan begitu Pak, kita pelan-pelan Pak, kita di SMK, di sini SMK desa Pak. Jadi memang kita ubah pelan-pelan, coba bisa nggak? Saya juga pelan-pelan, nggak bisa kalau drastis ya. Jadi, ya betul. Jadi harus nggak bisa kenapa coba? Gimana mungkin Pak Eko lagi pakai ini? Ya apa-apa, semua. Kalau diam-diam ya, kalau sebenarnya kan sopan gitu.
mungkin saya untuk dari awal Pak Lia menjelaskan dan Pak Saiful dari Pak ini kan ada restitusi, segitiga restitusi, sebenarnya ada tahapan bagaimana caranya agar siswa kita itu tidak perlu dilakukan hukuman. Kalau berangkat dari situ saya sudah belajar dulu sebetulnya waktu tahun 1 atau kedua waktu kuliah, namanya psikologi pendidikan. Saya rasa yang SPD ini sudah semua. Saya yakin kalau tidak pernah ya berarti bukan SPD. Dulu sudah ada di psikologi pendidikan, dan memang di psikologi pendidikan itu bagaimana caranya kita belajar menangani psikologis dari berbagai kondisi lingkungan dan keluarga. Banyaklah di situ faktor-faktornya. Dan memang kalau kita bicara yang di sini memang konsepnya benar semuanya, tidak ada yang salah. Dan saya yakin ini kalau diterapkan bisa diterapkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada sebuah contoh dulu dosen saya mengatakan salah satu profesor itu ngambil anak itu dari Papua. Tahu sendiri sudah anak Papua seperti apa nakalnya. 3 orang, itu nggak salah 3 orang gitu. Kalau mungkin ada yang pernah dengar cerita ini, 3 orang dibawa ke Jakarta, disekolahkan, diajari. Benar, anak itu dari nakal sekali sampai menjadi sukses. Dan waktu saya jadi guru di Jember dulu, saya lihat sendiri kalau anak Papua ini dititipkan di sekolah SMK tidak ada yang mau, padahal itu dananya besar dari pemerintah. Banyak ada 5, itu ada salah ada 5 di SMK 7 dulu dititipkan. Tingkahnya itu sudah luar biasa banget. Misalkan hari Sabtu itu suruh di kos di tempat yang sudah ditentukan, kabur orangnya, pulang mabuk, gurunya yang bingung. Jadi hari Minggu bingung, dan itu seperti itu, tingkahnya seperti itu. Dan kalau belajar dari situ ternyata memang susah. Kalau di anak kita ini kan sebenarnya lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau belajar dari konsep itu sebenarnya bukan dari itu, seperti yang Pak Kris katakan tadi, di sistemnya kenapa kondisi tidak berhasil? Ya karena mungkin orangnya saja mungkin kurang banyak. Dan kita di sini kan harus mengajar misalkan beberapa orang, sebanyak orang. Tapi kalau misalnya sedikit, ini sudah pasti bisa dilaksanakan karena lebih fokus ke 1-2 anak. Tapi kalau misalnya banyak anak dengan berbagai macam pemikiran yang homogen, karena dulu kalau tidak salah homogen, istilahnya waktu kuliah itu homogen, itu sangat susah. Latar belakangnya itu sudah berbeda. Jadi konsep yang dikatakan Pak Zainul tadi bisa semua. Jadi memang restitusi ini memang bisa dilaksanakan, bukan hanya anak kriminal, tapi bisa melalui pendekatan ekstrinsi dulu, baru ke intrinsik, sehingga mereka itu sadar dari dirinya. Tapi rata-rata guru dahulu memang itu kan menerapkan hukuman, tujuannya ya dibiasakan saja, mungkin biasa sehingga terbiasa menjadi budaya. Nah di guru penggerak ini kalau saya lihat memang menginginkan budaya yang berbeda. Jadi memang diharapkan seperti kita ditanya terlebih dahulu, sudah tinggalkan yang hukuman itu. Tapi mungkin nanti memang banyak sekali pertentangan di perjalanan. Tapi suatu saat hal-hal yang seperti ini menjadi positif. Ya, memang kalau misalnya contoh misalnya buat, ini helm, pakai helm, nggak ada yang mau. Tapi sekarang sudah mau pakai helm. Ini sebuah hal yang baru. Contoh kayak kurikulum K13 dulu juga ditentang, sekarang ada kurikulum Merdeka juga ditentang. Dan nantinya kalau misalnya diterapkan, makanya ada pemerintah ini menciptakan guru penggerak seperti yang Pak katakan, ayo gerakkan kita ini sehingga pemikiran yang positif itu ditularkan ke teman-teman yang ada di sini. Mungkin seperti itu. Jadi konsep ini sebenarnya adalah konsep lama
yang sekarang sudah diteruskan lagi oleh teman-teman guru putra, dan pemerintah juga membiayai, Pak. Jadi kan hanya istilah dibiayai pemerintah saja. Kalau dulu kan tidak dibiayai, Pak. Untuk diciptakan budaya-budaya yang baik untuk sekolah. Terus mengenai contoh tadi panjang lebar mengenai siswa harus tuntut, guru harus tuntut. Sebenarnya hal seperti itu ada positif negatifnya semua. Contohnya kita guru misalkan hamil, siswa harus hamil loh ya. Nah, itu kan banyak itu. Artinya gini, artinya memang guru itu digugu dan digugu. Artinya yang penting tadi ya, jadi guru ya itu digas jadi bantar pelan-pelan saja, misalkan naik motornya. Tapi misalkan diperlukan kita dituntut, ya, ada kesepakatan, mungkin ada momen yang lain, tapi dalam suatu hal di situ juga ada konsep teman. Kalau misalkan dituntut itu berarti nyampe di ini tahap teman ini. Jadi kalau kita lihat tidak akan berhasil. Tetap guru itu sebagai manajer, artinya antara guru dengan siswa tetap ada perbedaan. Perbedaan itu ya tetaplah ada adabnya gitu. Ada adabnya. Karena di suatu daerah, terutama Jawa Timur ini, menurut saya ada yang namanya adat. Adat itu kalau dikatakan namanya unggah-ungguh. Kalau unggah-ungguh itu sudah lama, mungkin itu yang harus terapkan. Kalau misalnya ini sudah dibahas sebenarnya Pak Rian, mungkin Pak Rian belum di SMKMF dulu dengan kampus juga yang ya. Kenapa ini? Makanya kalau ada murid hamil, ada guru hamil, gurunya harus hamil gitu kan, tidak bisa. Artinya memang ada perbedaan, kecuali mungkin dari hal kedisiplinan. Saya setuju Pak. Contoh misalkan yang terlambat dikunci depan, nah itu tutup semua guru siswa tertutup, nah itu tidak masalah. Mungkin, tapi itu termasuk hukuman ya. Oke, gitu mungkin dari saya. Terima kasih. Waktunya sampai itu. Terima kasih atas masukan. Oke, lanjut. Nah, terus lanjut ke snack. Kita sudah bahas tadi itu. Nah, ini lanjut ke segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, ya. Ini ada contoh-contoh perkataan guru mungkin di menstabilkan identitas. Kemudian lanjut Pak, ada validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah, dan terakhir ada menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah berupa kesepakatan atau peraturan yang sudah disepakati di awal. Jadi menanyakan ulang bahwasanya betul yang masuk dan keyakinan masuk di nilai apa. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kita refresh sejenak, kita terakhir dulu refresh sejenak. Ayo kita tepuk motor. Mas Sofian ingat tepuk motor Mas Sofian. Gimana Mas Sofian? Ya, yang kiri, kepit kanan, kepit kiri. Oke. Penutupan sebelum berakhir itu. Yuk kita sama-sama.
saya panggil kamu ke sini, tahu nggak masalahnya apa? Ini saya mendapat laporan katanya pria ini pada saat tiket itu menghilang, iya enggak? Iya Pak. Ya. Kenapa? Karena saya dulu Pak, udah sore, saya capek, terus Pak. Kan masih ada banyak teman. Oh, karena banyak temennya, Iya. jadi dia temennya yang mengerjakan. Iya. Terus kalau untuk apa namanya kamu sendiri setelah dari menghilang dari tiket itu terus mana? Tadi Pak belajar. Kantin. Iya. Kalau pada saat kamu meninggalkan tiket seperti itu, teman-teman tahu nggak? Nggak tahu Pak. Iya. Saya menyelinap Pak. Lina, Iya. iya. Kalau menurut kamu itu tindakannya seperti apa? Tindakan yang kamu lakukan itu tindakan seperti apa? Apakah benar atau salah? Salah Pak. Ya. Jadi intinya itu ya tidak apa-apa kesalahan. Yang paling penting itu tahu kalau itu salah. Karena apa? Setiap orang itu loh tidak ada orang yang sempurna. Ya benar. Tidak ada orang yang sempurna. Pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi memang panduannya dari agama itu juga ada. Kalau melakukan kesalahan kita harus minta maaf. Terus apa lagi? Itu yang paling penting adalah setiap melakukan kesalahan harus berani untuk memperbaiki. Karena kalau enggak, kita mau jadi orang seperti apa? Jadi apa yang mau kita tuju, kita mau jadi seperti apa? Kita harus menuju ke sana. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau sadar bahwa itu salah, maka dia nanti akan ada upaya untuk memperbaikinya, benar. Nah, dari kesalahan yang kamu lakukan itu kamu kira-kira karena apa? Kenapa kamu meninggalkan tiket itu? Bosan? Kalau bosan ya, itu apa lagi? Pulang, kenapa? Kayaknya nggak free gitu ya? Cuma nggak bebas gitu ya? Lapar? Soalnya memang pulangnya sore ya? Tapi dari itu semua, kira-kira kamu dari keyakinan kelas kita, yang pertama itu kan kita harus saling menghormati keyakinan kelas kita. Terus yang kedua itu kita harus bekerja, artinya kita harus melakukan kewajiban yang telah diberikan ke kita. Kemudian yang ketiga, kita itu harus saling menghormati, kita saling menghormati dan bisa menjaga kekompakan teman, yaitu bisa menerima teman apa adanya. Ya benar. Kalau seperti itu, kira-kira kamu melanggar yang mana ya? Yang satu, kedua, yang ketiga? Yang kedua ya, bekerja dengan dia. Nah, dari situ mungkin kamu ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan untuk memperbaiki. Ini kira-kira mau nggak? Mau ya? Jadi restitusi itu adalah mengedukasi diri untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang nanti perlu diperbaiki itu nanti. Tapi itu asli dari diri kamu sendiri, bukan dari pengaruh yang lain. Jadi pada saat kamu melakukan kesalahan kemarin, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Cukup tiket ya selanjutnya ya. Jadi karena kemarin kamu sudah meninggalkan tiket bareng sama teman-temannya, kira-kira kamunya ada rasa sakit hati nggak? Ada Pak. Ada ya. Nah kira-kira menurut kamu ada nggak yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi apa gitu?
akan bersih kelasnya, tidak akan lagi. Kira-kira kamu nanti ada hal yang bisa dilakukan lagi nggak selain hal itu, supaya bisa memastikan bahwa setiap hari kelasnya ini didikati. Koordinator yang dia sekali. Koordinator, maka kamu nanti bisa memastikan bahwa kelasmu ini nanti setiap harinya kondisi bersih. Kamu nggak perlu melakukan piketnya kalau belum jadwal kamu. Ini hanya membantu untuk mengarahkan dengan biaya, bisa ya. Baik, menurut saya itu tindakan melebur dan nanti bisa membawa kamu supaya menjadi lebih bertanggung jawab lagi, dan nanti bisa memperbaiki tingkah laku yang lain. Baik, itu saja mungkin dari Bapak. Semoga nanti apa yang telah kamu lakukan ini menjadi hanya dibawakan dan bisa membawa perubahan untuk diri sendiri dan ya. Terima kasih. Bisa ya, bagaimana untuk Ria setelah dilakukan restitusi ini? Menurut kamu bagaimana perasaannya setelah pasca melakukan restitusi ini? Senang Pak dan enjoy karena bisa ya, menurut kamu bagaimana perasaannya? Senang dan enjoy Pak karena bisa kembali seperti dulu lagi dengan teman-teman yang lain ya, dengan satu tim piket itu ya. Soalnya kan memang setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Yang paling penting setelah melakukan kesalahan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Dan setelah itu ya harus berjanji bahwa nanti kedepannya akan lebih baik lagi ya. Terus kalau untuk ke teman-temannya sekarang sudah seperti apa suasananya? Suasananya sekarang bisa berkumpul lagi. Tidak ada masalah lagi juga ya. Dan tentunya ada rasa semangat tidak sekarang ini? Iya. Soalnya ada tugas baru ini ya. Tugas baru sebagai koordinator piket kelas ya. Ya wis. Jadi dengan semangat itu harapannya nanti kedepannya bisa lebih baik. Dan perlu diyakini bahwa memang tidak ada manusia sempurna. Jadi yang ada itu adalah manusia yang pernah berbuat kesalahan harus berani bertanggung jawab. Baik, itu saja ya. Terima kasih ya.